Baik pendeta, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Joni Bonoso dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mau bertanya kepada Pak Pendeta. Banyak orang hidupnya dalam kegelapan dosa tapi diberkati hidupnya. Pertanyaan saya, apakah dengan berbuat dosa tetap diberkati Tuhan hidup kita? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah dengan berbuat dosa tetap diberkati Tuhan hidup kita? Bahkan pertanyaan tadi mengatakan banyak orang hidupnya dalam kegelapan tetapi diberkati hidupnya. Pertanyaannya, apakah dengan berbuat dosa tetap diberkati? Nah, kalau kita menggunakan istilah diberkati, apalagi mengatakan diberkati Tuhan, jadi kita mau bertanya, apakah bila mana seseorang itu mempunyai segala sesuatu, mempunyai semua fasilitas, hidup berkelimpahan, tidak kekurangan apapun, sehat-sehat, lalu kemudian berhasil, apakah kita mengambil kesimpulan ini bukti ia diberkati Tuhan? Lalu kemudian begitu seseorang menghadapi tantangan, ia sakit, lalu kemudian dia juga tidak mempunyai banyak uang, tidak hidup secukup atau seberkecukupan seperti orang yang lain, apakah kita mengatakan inilah tandanya ia tidak diberkati Tuhan? Jadi dalam hal ini yang perlu kita pahami, apakah kelimpahan adalah selalu menjadi bukti berkat Tuhan dan hidup dalam kemiskinan adalah bukti tidak diberkati Tuhan. Untuk itu ada satu pasal di dalam Alkitab yang boleh memberikan gambaran kepada kita, dan itu terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Coba kita lihat ayat yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-73. Ayat yang pertama, boleh tolong dibaca ayat yang pertama, lalu kemudian ayat yang sampai ayat yang kelima. Silahkan. Baik pendeta, kita akan bacakan Mazmur 73, perikopnya pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf, ayat pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 6 dan ayat yang ke-7, bahkan sampai ayat yang ke-8. Ayat 6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Terima kasih. Jadi ini gambaran orang yang tidak sakit, yang sehat-sehat, yang gemuk-gemuk, artinya mujur, lalu kemudian mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Tapi satupun gambaran ini tidak menyatakan bahwa mereka diberkati Tuhan. Memang Mazmur Asaf, penulis ini melihat, saya hampir terpleset dan hampir tergelincir melihat mereka ini.
Apalagi kalau dengan konsep bahwa ini adalah bukti mereka diberkati Tuhan, bisa saja jadi terpleset melihat hidup kita, kok kita tidak seperti mereka. Siapa yang diberkati? Padahal kita setia kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengikuti perintahnya, kita percaya kepadanya. Tapi kok sepertinya di sana lebih diberkati, di sini kok seperti tidak diberkati. Kalau konsep kita itu didasarkan atas berapa yang dimiliki, seberapa banyak yang dinikmati, dan lain sebagainya. Tapi dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh Jeffrey dan Stephen tadi, tidak ada petunjuk di sana bahwa mereka itu mempunyai kemujuran, lalu kemudian tidak sakit, lalu mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Tidak ada di sana petunjuk bahwa ini bukti berkat Tuhan. Coba kita lihat beberapa indikasi kenapa mereka bisa mendapatkan kemujuran, bahkan mungkin katakanlah harta yang banyak. Coba kita lihat ayat yang ke-8, dikatakan mereka itu berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Di sini ada disebutkan berpakaian kekerasan. Pakaian itu menggambarkan tabiat dalam Alkitab. Contohnya di dalam Wahyu pasal yang ke-19, berpakaian putih artinya mempunyai tabiat seperti Kristus, perbuatan-perbuatan yang baik, pakaian. Dalam buku Sakaria juga pasal yang ketiga digambarkan mengenai Yosua yang berpakaian kotor dan pakaian itu harus diganti, itu menggambarkan tabiat. Kalau dikatakan di sini mereka berpakaian kekerasan, artinya tabiat mereka adalah melakukan kekerasan. Ada orang yang karena melakukan kekerasan, lalu kemudian dia mendapatkan banyak harta. Hasil dari kekerasan tersebut. Bukan hanya kekerasan, coba kita baca di dalam ayat yang ke-8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka bangga dengan pemerasan. Berbicara tentang pemerasan, ini artinya ada kekerasan, pemerasan. Mungkin istilah sekarang adalah korupsi. Jadi karena korupsi, wah luar biasa. Banyak sekali yang dimiliki, berkelimpahan di dalam harta benda. Tetapi menurut ayat-ayat ini, semua ini terjadi karena pemerasan. Jadi ayat-ayat ini memberikan kepada kita indikasi bahwa kita tidak bisa menilai kalau dia hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, memiliki harta yang banyak, ya segala macam lah. Ada istilah harta yang bergerak dan tidak bergerak dan lain sebagainya, uang dan lain sebagainya. Itu adalah bukti berkat Tuhan. Tidak demikian. Karena itu bisa saja didapatkan oleh karena apa? Korupsi, pemerasan, dan lain sebagainya. Jadi saya hanya mau menggambarkan kepada kita konsep tentang diberkati Tuhan. Tetapi jangan semua kita samaratakan, karena Salomo diberkati Tuhan. Tuhan memberkati dia dengan harta yang begitu banyak. Dia berdoa memohon hikmat, padahal Tuhan katakan minta apa saja Tuhan akan berikan. Yang dia minta hikmat, maka Tuhan katakan karena engkau tidak meminta kekayaan, aku akan memberikan hikmat dan juga kekayaan kepadamu. Ada banyak orang-orang kaya. Abraham adalah contoh seorang yang kaya, yang betul-betul kekayaannya merupakan bukti bahwa ia diberkati Tuhan. Nah, kalau apa yang dilakukan Allah itu Alkitab mengajarkan bahwa apa yang dilakukan Allah itu selalu mau ditandingi oleh setan untuk membuat orang itu terkecoh. Mengapa terkecoh? Karena dia bisa mengambil kesimpulan kalau Allah bisa memberkati, lalu kemudian hidup seseorang ini yang setia kepada Tuhan Allah, hidupnya berkelimpahan di dalam ukuran harta, maka di sana ada juga yang berkelimpahan. Kesimpulan, semua yang berkelimpahan adalah bukti berkat Tuhan. Itu bisa saja membuat kita disesatkan.
Karena Alkitab baru saja kita baca tadi mengatakan tidak semua demikian. Jadi marilah kita tidak melihat apa yang kelihatan ini adalah merupakan bukti, tetapi yang paling penting adalah bagi kita supaya kita setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, yang penting adalah kita setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan melihat bahwa kita mempunyai karunia untuk bisa menanggung atau mempunyai banyak harta dan kita bisa menjadi saluran berkat, Tuhan akan percayakan. Tapi setelah kita setia kepada Tuhan, lalu kemudian kita tidak memiliki harta sebanyak orang lain yang mungkin mereka dapatkan karena korupsi, jangan kita berkecil hati lalu mengatakan mereka diberkati dan kita tidak diberkati. Oleh karena memang mendapatkan dititipkan harta oleh Tuhan adalah juga merupakan karunia. Karena ada orang yang tidak bisa dititipkan harta. Begitu ia dititipkan harta, maka sudah jadi lain hidupnya. Ada satu petunjuk ayat yang mengatakan dalam kitab Amsal, mari kita buka Alkitab kita. Kalau tidak salah itu terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal yang ke-30 yang mengatakan kepada kita ada dua hal katanya yang diminta supaya jangan sampai terjadi. Ayat yang ke-7, boleh tolong dibaca ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-9. Amsal 30. Ayat yang ke-7. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Terima kasih. Ini kalau kenyang bisa salah, kalaupun lapar bisa salah. Makanya dia minta jangan berikan aku kemiskinan dan juga jangan berikan aku kekayaan. Takutnya kalau aku kaya, aku akan bertanya, siapa Tuhan itu? Jadi lupa Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku bisa mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak semua orang bisa menanggung kekayaan. Oh, mungkin saya undang kita untuk baca lagi ayat dalam Filipi pasal yang ke-4. Filipi pasal yang ke-4. Oke. Kita akan coba baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya baca ayat 11 dulu, nanti boleh Jeffrey dan Stephen lanjutkan. Filipi 4, ayat 11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku telah belajar untuk puas, artinya, dalam segala keadaan. Keadaan seperti apa? Coba kita baca ayat 12. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat Terima kasih, sampai di situ dulu, di situ dulu. Siap. Ayat 11 tadi, ia telah belajar untuk puas dalam segala keadaan. Segala keadaan itu keadaan apa? Dan dia sudah belajar untuk mencukupkan diri. Artinya belajar untuk puas dengan apa yang dia miliki. Dalam segala keadaan. Yang pertama adalah keadaan kelimpahan dan keadaan kekurangan. Keadaan kenyang maupun keadaan lapar. Lalu keadaan kelimpahan maupun keadaan kekurangan. Artinya ada orang yang tidak bisa
menanggung kekayaan. Ya. Tidak bisa dia menanggung kekayaan. Seperti yang kita baca tadi di dalam Amsal pasal yang ke-30. Artinya kalau seorang umat Tuhan tidak mempunyai harta sebanyak orang lain, yang kita lihat di sana bukan ukuran harta atau berapa yang dimiliki. Tetapi Tuhan tahu hatinya, Tuhan tahu bahwa ia setia kepada Tuhan, hidup penuh dengan iman, setia kepada Tuhan, berjalan dan bergaul dengan Tuhan setiap hari. Tuhan tahu, entah dia mau kaya atau tidak, bukan itu menjadi tolok ukur. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Coba kita baca mungkin ayat satu lagi dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dalam salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, Matius 13 ayat yang ke-22. Ini latar belakangnya adalah tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih yang menggambarkan firman Tuhan tentang kerajaan sorga. Lalu kemudian ada 4 jenis tanah katanya. Ada 4 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Lalu kemudian yang berikut tanah yang berbatu-batu. Lalu yang berikut tanah tapi yang ditumbuhi oleh onak dan duri. Lalu yang keempat adalah menggambarkan tanah yang baik dan tanah yang subur. Nah, salah satu dari makna jenis tanah itu terdapat di dalam ayat yang ke-22. Boleh tolong dibacakan ayat ini. Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Terima kasih. Tipu daya kekayaan. Jadi ternyata kekayaan itu pun bisa menyesatkan. Itu yang saya mau sampaikan. Penekanannya adalah kekayaan, harta yang banyak tidak selamanya menjadi bukti bahwa seseorang diberkati Tuhan dan dia hidup setia kepada Tuhan. Jadi marilah kita terus setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, dia tahu karunia apa yang boleh kita lakukan untuk menjadi berkat sesuai dengan apa yang dia lihat kita sanggup untuk menerimanya. Terima kasih.